Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rafi dengan NIM 2310922052 dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas. Pada video kali ini, izinkan saya memberikan tutorial bagaimana merencanakan saluran drainase pada kasus wilayah permukiman. Oke, langsung saja masuk ke tahap atau langkah pertama. Silakan klik file lalu klik new. Nah, setelah itu pergi ke project lalu default. Nah, di sini atur um, project defaultnya mulai dari ID labels itu ada rain gauge, kita beri label rain dan set catchment S, junction itu J, outfall itu out, dan conduit itu C. Terus set catchmentnya areanya areanya misalnya 3 hektar dan widthnya lebarnya 500 dan untuk slope-nya kemiringan misalnya 0,02. Nah, untuk data-data lainnya tidak perlu diubah. Nah, untuk infiltration model itu kita gunakan modified green IMPT dengan value-nya seperti pada layar. Untuk nodes, kita perlu mengatur bentuk dari penampang saluran kita. Di sini saya akan menggunakan yang tipe sirkular. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke tools dan map display option. Nah, di sini kita perlu mengatur tampilan dari mapnya. Yang pertama, full style itu terkait dengan arsiran dari subcatchment kita nanti, gimana bentuk em, arsirannya. Nah, kita pilih di sini diagonal. Untuk ukurannya dibesarkan saja, misalnya 8. Untuk nodes itu ukuran dari titik ya, kita atur menjadi 5 saja. Untuk link atur menjadi 3, dan ini untuk annotation ini yang perlu dicentang itu sockets, node, dan link, dan sockets photo. Nah, untuk ukuran fontnya disesuaikan dengan sesuai kebutuhan. Dan flow arrows itu panahnya, panah alirannya kita pilih fill, untuk ukurannya dibesarkan saja. Nah, ini untuk background eh, dari area gambar kita pilih white, dan setelah itu oke. Nah, lanjut ke view dimension. Nah, di sini setelah muncul tampilan seperti ini, silakan klik OK. Nah, setelah itu kita perlu menginput gambar eh, daerah pemukiman yang telah disiapkan. Nah, di sini saya telah menyiapkan satu gambar yang saya ambil dari Google Earth. Gambar ini saya ambil dari wilayah dekat kos saya, di dekat Gerbang Punan, tepatnya di Jalan Batu Busuk, Kelurahan Kepalokoto, Kecamatan Pau. Nah, di sini kita bisa langsung mulai penggambaran dari subcatchment kita. Jadi kita gambar subcatchment sesuai dengan bentuk dari pemukiman yang tersedia pada gambar kita. Langsung saja pilih icon di sebelah kanan berbentuk kotak ini. Lalu kita gambar subcatchment-nya.
Nah, apabila semua daerah yang telah kita gambarkan bentuk sketsanya, lalu kita tambahkan conduit di masing-masing. em, kita tambahkan conduitnya. Setelah semua junction telah kita inputkan, lalu kita hubungkan, eh, lalu kita tambahkan output di ujung-ujung tempat saluran itu bermuara. Misalnya karena di sini Sungai Batu Busuk, maka outputnya di sini satu dan di sini satu lagi. Setelah itu kita perlu menghubungkan junction antar junctionnya menggunakan conduit. Ini ke sini. Nah, setelah semua junctionnya telah terinput, kita perlu menghubungkan eh, subcatch setiap subcatchmentnya dengan eh, junction tempat dia eh, tempat outputnya. Setelah kita menghubungkan tiap-tiap junctionnya dengan menggunakan conduit, yang terakhir adalah kita menambahkan rain gauge-nya atau stasiun hujannya. Misalnya kita taruh di sini, lalu properties, nah, namanya misalnya eh, stasiun Batu Busuk. Untuk satuan hujannya kita ubah ke mili. Setelah kita menginputkan rain gauge-nya, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menginputkan data-data di tiap eh, objek-objeknya. Misalnya yang pertama subcatchment, itu kita perlu menghubungkannya dengan outputnya di mana. Misalnya S1 ini kita hubungkan dengan J1. Caranya bagaimana? Yang pertama kita klik S1, lalu properties, punya satu, dan pilih language-nya jadi batu busuk, dan outletnya kita pilih J1. Dan untuk area, width, dan lain-lain, saya telah menyiapkan datanya di sini. Nah, di sini untuk S1, outletnya J1, areanya 0,85 dan widthnya 120. 0,85, 120, dan untuk slope 1,5, 75 dan 80. Lanjut untuk S2, klik kanan, karena outletnya itu di Batu Busuk, areanya area 1,5, untuk widthnya itu 185, untuk slope-nya 1,2. Lanjut ke tes 3, kita hubungkan dengan J3 untuk areanya 1,25, untuk widthnya 170.
Slopnya 4,5, inputnya 65. Setelah kita menginputkan semua data subcatchment-nya, langkah berikutnya kita menginputkan data-data dari junction-nya. Di sini sudah saya sediakan data junction-nya. Untuk J1, elevasinya sekian dan maksimum kedalamannya sekian. Maka tinggal kita inputkan saja di J1. Setelah semua data junction telah kita inputkan, langkah selanjutnya adalah menginputkan data dari conduit kita. Sini setelah saya sediakan data conduitnya, di C1 itu maksimum kedalamannya 0,6 dan panjangnya 60, dan tipe penampangnya itu sirkular. Setelah semua data conduit kita inputkan, maka em, pemodelan dari pemodelan dari em, perencanaan drainase kita telah selesai. Langkah selanjutnya kita perlu menginputkan data time series atau curah hujan. Klik time series di sebelah kiri, lalu klik plus hijau di sebelah di bawahnya. Nah, di sini misalnya kita kasih tanggal sekarang, tanggal 26, kita pilih nama tanggal 26. Nah, di sini misalnya eh, 2026. Di sini saya telah menyiapkan data-data curah hujan selama 8 jam, mulai dari jam 00 hujan sebesar 0 dan sampai jam 8 itu misalnya 0. Kita inputkan di time series kita, waktu 00 value-nya 0, waktu 0 pas 01 value-nya 12, di jam 2 45,5. Setelah semua data telah kita inputkan, maka kita bisa melihat grafik hujannya. Maka hujannya seperti ini. Lalu kita close. Oke. Nah, setelah itu kita pilih option, lalu klik dua kali pada general. Nah, di bagian general kita perlu menceklis rainfall, runoff, flow rating, curve number, dan ini kita atur sebagai steady flow. Untuk waktunya kita sesuaikan dengan data time series kita. Sama ini di tanggal 26 tadi. Berakhirnya di
di jam 8 untuk timestampnya kita isi 60 detik. Untuk data lainnya diabaikan saja dan klik OK. Setelah itu em, kita perlu mengubah pengaturan di Renggets kita. Kita perlu memasukkan data time series kita pada Renggets. Di sini masih kosong. Kita isi data time series tanggal 26. Lalu close. Nah, langkah terakhir kita perlu menjalankan program SVMM kita dengan mengklik simbol petir kuning di atas. Nah, bila bacaannya seperti ini, run was successful, maka itu berarti pemodelan kita itu telah valid dan benar. Lalu oke. Setelah itu, bila kita ingin melihat bagaimana kondisi dari saluran kita, kita bisa mengaturnya di menu tools, lalu program reference, numerical precision. Nah, ini diatur menjadi depth dan desimalnya kita maksimalkan saja. Lalu klik OK. Setelah itu klik ini, klik a time series table, lalu by variable. Nah, di sini kita atur menjadi link. Ini checklist on lab. Nah, kita pilih di tiap-tiap conduitnya, C1, C2 plus, C3 plus, em, C4 plus, C5 plus, C6 plus, C7 plus, C8 plus, C9 plus, C10 plus, dan C11 plus. Lalu klik OK. Karena datanya terlalu banyak, mungkin kita hapus. Nah, ini. Jadi inilah data-data dari masing-masing saluran kita dari C1 sampai C8. Ini data-data yang memperlihatkan tinggi muka airnya atau depth-nya di tiap-tiap saluran di hari yang sama di jam yang berbeda. Setelah itu, bila kita ingin melihat eh, status reportnya, kita pilih yang ini, lalu klik summary result. Nah, di sini telah tersedia data-data runoff, eh, kedalaman berapa limpasannya dalam 1 liter per detik. Terdapat juga data-data lain seperti net depth, ini net inflow, dan outputnya, dan juga kita bisa melihat kondisi penampakan dari saluran kita. Misalnya kita ingin melihat dari J1 sampai J8 itu gimana bentuknya. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Nah, begini bentuk eh, kondisi dari saluran dari J1 hingga J8. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini, bagaimana cara merencanakan saluran drainase menggunakan software SVMM. Eh, saya tutup video ini. Apabila ada kesalahan dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.